Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa karabatihi wa alal baiti ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita masih dalam mata kuliah media pembelajaran. Pada pokok bahasan kali ini kita akan mengulas tentang media grafis. Nah, sebelum kita mulai, semoga para penonton sekalian, khususnya mahasiswa di jurusan Fakultas Tarbiyah IAIN Pontianak, khususnya pada program studi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Bahasa Arab, senantiasa selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini, di kesempatan kali ini. Semoga kita ketika selesai menjalankan ibadah puasa menjadi seorang mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menguatkan keimanan kita. Baiklah, mahasiswa sekalian, kita akan coba mengulas secara singkat, namun kita tidak akan menghilangkan esensi daripada pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang media grafis. Nah, media grafis ini merupakan termasuk dalam kategori media visual ya. Visual artinya yang pola pengamatannya itu menggunakan pengamatan secara visual ataupun menggunakan penglihatan. Nah, media ini sebagaimana media lain, media grafis ini juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya tentunya menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Nah, dalam penerima pesan banyak dituangkan penuangan media grafis ini menuangkannya dalam bentuk misalnya simbol-simbol visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar artinya agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien, serta untuk definisi tersebut dipadukan dengan pengertian praktis, maka media grafis ini adalah sebagai media yang dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan secara jelas. Apa itu? Kita masuk kepada definisi media grafis. Media grafis ini berasal dari kata grafik. Dalam bahasa Yunani itu disebut grafikos. Nah, ini secara bahasa ya, yang artinya melukis atau menggambar dengan garis-garis. Artinya grafik itu adalah aktivitas melukis atau menggambar. Itu grafik ya, dari bahasa Inggris, juga berasal dari bahasa Yunani, yakni grafikos. Nah, nanti kita akan mendapatkan penjelasan di penjelasan selanjutnya kenapa dia disebut menggambar atau garis-garis ataupun melukis. Nah, kita akan temukan nanti di penjelasan selanjutnya. Selanjutnya adalah media grafis ini adalah media yang dapat mengkomunikasikan data dan fakta serta gagasan, kemudian juga ide-ide melalui gambar dan kata-kata. Nah, jadi komponen yang ada dalam media grafis itu isinya memaparkan sebuah data ataupun informasi, dia itu dalam bentuk gambar ataupun kata-kata. Nah, tentu karakteristiknya nanti ada banyak macam dan juga jenis-jenisnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dalam penyampaian informasi. Nah, itu akan kita temukan di penjelasan di slide selanjutnya. Nah, kita akan masuk kepada jenis-jenis media grafis, tapi sebelum itu media grafis ini tentunya dalam konteks media pembelajaran, media grafis ini adalah media yang tadi mengkomunikasikan fakta-fakta, gagasan, ide melalui gambar atau kata-kata. Nah, dalam konsep ini setidaknya ada dua hal yang patut kita patut kita pahami terlebih dahulu, mahasiswa sekalian, dalam media grafis ini. Yang pertama, dia adalah ditinjau dari segi tujuannya ini tadi mengkomunikasikan ide-ide. Terus yang kedua adalah media grafis ini berisi gambar dan kata-kata. Jadi ada dua poin yang harus kita pahami. Pertama, mengungkapkan ide ataupun pemikiran, gagasan dalam bentuk kata
dan bentuk gambar. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Artinya bisa jadi apa namanya, media grafis ini salah satunya hanya bentuk kata-kata saja atau narasi, atau bisa jadi hanya dalam bentuk gambar, atau kedua-duanya dipadukan. Ini tergantung dengan kebutuhan. Kalau sekiranya gambar ataupun foto itu sudah mampu menjelaskan secara keseluruhan isi daripada pesan itu, maka tidak diperlukan kata-kata. Tetapi hal-hal yang perlu dijelaskan lagi dalam bentuk gambar itu, maka peran kata-kata atau narasi itu diperlukan dalam media grafis ini. Nah, banyak sekali keuntungan ketika menggunakan media grafis ini, karena media grafis ini terbilang sederhana, baik dari teknik memproduksinya, relatif sederhana dalam memproduksinya, maupun dalam hal cara pemakaiannya dibanding dengan media jenis lain seperti film, video, dan komputer itu relatif mahal, dan juga tidak banyak sekali komponen pendukung lainnya yang harus disiapkan dalam media grafis. Media grafis ini juga media grafis ini juga dapat diproduksi juga menggunakan komputer, tetapi bisa juga menggunakan tidak memerlukan komputer tergantung dengan keahlian-keahlian tertentu. Maka media grafis ini relatif lebih murah, lebih sederhana dibanding pembuatannya ya, dibanding media film, video, ataupun media berbasis komputer lainnya dalam hal memproduksinya. Nah, seperti itu. Nah, tentu dalam media grafis ini memerlukan keahlian khusus ya, tidak hanya sekedar memaparkan gambar, tetapi juga harus memiliki rasa ataupun jiwa seni yang baik. Maka kemudian dalam menyampaikan ataupun membuat suatu gambar dalam bentuk grafis ini diperlukan keahlian-keahlian tertentu yang agar kemudian media grafis ini mampu menyajikan informasi yang akurat dan mampu memberikan solusi terhadap informasi untuk menyampaikan sebuah informasi yang benar. Nah, ini agak rumit ya, karena butuh keahlian-keahlian khusus ketika itu menggunakan baik itu menggunakan komputer ataupun secara manual menggunakan tangan daripada penggambar ataupun orang yang membuatnya. Nah, jenis-jenis media grafis kita yang pertama akan masuk kepada bagan. Ada media grafis itu dalam bentuk bagan. Nah, bentuk bagan itu adalah isinya atau chart, dalam bahasa Inggrisnya chart. Itu kombinasi tulisan, jadi saya bilang kata-kata, kemudian gambar dan foto untuk menyederhanakan bahan ajar yang bersifat kompleks. Nah, misalnya contohnya ada beberapa ya dalam bentuk jenis bagan ini. Ada yang pertama misalnya disebut dengan bagan pohon. Nah, bagan pohon ini dapat kita lihat dalam pembelajaran PAI misalnya, ketika ingin menyampaikan dalam hal mata pelajaran SKI misalnya, zaman Islam. Nah, zaman Islam itu nanti dapat kita lihat misalnya ketika memaparkan materi itu dari mulai yang umum sampai ke yang khusus, ataupun dia dari mulai awal periodisasinya hingga sampai kepada hal-hal misalnya bisa kita lihat di dalam slide saya itu, di gambar ini yang saya tampilkan. Misalnya ketika kita berbicara zaman Islam ya, awal mula Islam masuk, nah di Indonesia, nah itu akan dijelaskan di bawahnya Islam sebagai sebuah pemerintahan yang hadir di Indonesia sekitar abad 12 dan sebagainya. Kemudian ketika berbicara kerajaan bercorak Islam di Indonesia, maka kita akan berbicara tentang misalnya kerajaan Cirebon, kerajaan Aceh, Demak. Nah, ini artinya bagan pohon itu dari mulai atas kemudian sampai ke bawahnya itu menjelaskan sub-sub daripada tema utama. Artinya tema utama kemudian masuk kepada subtema, sehingga bagan ini yang dimaksud bagan pohon ini mampu menjelaskan secara sederhana ketika dibuat bentuk bagan yang seperti ini, sehingga bagian-bagian itu jelas. Nah, bagian-bagian sub dan subbagiannya itu sehingga menjadi lebih jelas dan lebih enak memahaminya dibanding misalnya hanya dalam bentuk narasi. Nah, itu misalnya dalam pelajaran PAI. Begitu juga misalnya dalam pelajaran bahasa Arab. Misalnya kita akan menjelaskan tentang komponen bahasa Arab. Nah, komponen bahasa Arab itu misalnya ada huruf, ada kalimah, ada jumlah. Nah, ini akan menjelaskan berbagai macam komponen, misalnya komponen huruf. Komponen huruf itu
Yang pertama ada 2 hal yang harus dipelajari, pertama menulis dan membaca, kemudian sampai ke bawahnya. Misalnya al-kalimah. Kalimah itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf itu sendiri. Nah, apa itu yang termasuk dari isim? Nah, itu ada penjelasannya. Apa yang termasuk dalam fi'il? Ada lagi penjelasannya di bawahnya. Kemudian apa yang itu disebut huruf, ada lagi penjelasan di bawahnya. Begitu juga dengan jumlah, ada kalimat pokok dan juga kalimat pelengkap. Nah, yang dimaksud dengan kalimat pokok itu apa? Kemudian diturunkan lagi dalam bentuk bagan, dan pelengkap itu juga diturunkan lagi dalam bentuk bagan. Nah, sehingga ketika kita menjelaskan kepada siswa itu dan siswa melihat ini lebih enak dibanding ketika kita hanya menggunakan cara verbal ataupun dengan hanya cara narasi yang panjang dalam bentuk paragraf. Nah, ini akan sulit dipahami dibanding dengan misalnya menggunakan komponen-komponen yang kita lihat dalam bentuk bagan. Nah, ini salah satu cara. Misalnya saya seperti ini ya, ketika saya menyampaikan um, materi pada hari ini, agar lebih mudah, saya mau kemudian menampilkan gambar beserta contoh-contohnya itu agar lebih enak dipahami. Nah, ini juga dalam bentuk ikhtiar dalam bentuk grafis, tetapi juga saya juga dalam bentuk video dan grafis memadukan media saya ini. Nah, itu bagan pohon. Misalnya dalam pembelajaran PAI dan bahasa Arab. Kemudian misalnya ada juga bagan akar. Nah, bagan akar ini proses penyusunannya dari bawah ke atas. Nah, kalau tadi bagan pohon dari atas ke bawah, kalau akar itu dari bawah ke atas. Nah, ini tergantung karakteristik materinya. Jadi, ketika kita mau menyampaikan materi, semua materi kita sampaikan dalam bentuk bagan pohon atau semua dalam bentuk bagan eh, bagan akar. Nah, itu tidak demikian karena harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kalau kebutuhan materinya itu mampu divisualisasikan dalam bentuk bagan pohon, maka bagan pohon jadi solusi. Tetapi ketika itu tidak mampu, tidak bisa dijelaskan dalam bentuk bagan pohon, maka kita akan menggunakan media lain. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, ada yang namanya bagan alur. Arus ya, bagan arus maksud saya flowchart. Bagan arus itu misalnya kita bisa temukan contohnya bagian alur. Nah, ini namanya juga alur ya. Maka dia harus menjelaskan proses. Yang disebut bagan alur ini untuk menjelaskan dan memvisualisasikan fungsi, hubungan, atau proses tertentu. Jadi dia materi yang bentuknya adalah menjelaskan suatu proses-proses tertentu. Misalnya ya, kita bisa lihat proses ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji. Nah, ibadah haji itu diawali misalnya dengan dari yang awal di atas ini, diawali dengan ihram untuk umroh, kemudian tawaf untuk umroh, kemudian sa'i, nah ya, untuk umroh, kemudian tahallul untuk umroh. Nah, tapi kemudian kalau ibadah haji misalnya 8 Dzulhijjah di hari tarwiyah itu ihram untuk haji. Nah, tanda panahnya itu kan menjelaskan bahwa setelah misalnya di tanggal setelah ihram untuk haji itu kemudian mabit di Mina, kemudian 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, kemudian ke bawah lagi proses selanjutnya adalah mabit di Musdalifah dan sampailah kepada tawaf wada. Ini adalah bagan bagan flowchart atau arus ini menjelaskan proses ataupun proses pelaksanaan ibadah haji dari mulai awal hingga sampai akhir pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini tentu nanti ketika kalian ingin membuat alur ini bisa jadi menggunakan kreativitas kalian atau lebih baik lagi atau lebih baik daripada proses ini. Nah, ini tentu tidak semua ya, tidak semua materi ataupun tidak semua materi itu bisa dijelaskan dalam satu media grafis ini saja. Karena memang kita senang dengan media grafis ini. Tidak demikian, maka itu harus disesuaikan dengan karakteristik materi tadi. Sebagaimana yang saya sampaikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, ada juga nanti yang namanya bagan pandangan atau tembus pandang. Nah, ini juga memiliki karakteristik dan kegunaan tersendiri. Selanjutnya ada yang namanya grafik. Nah, grafik ini adalah yaitu penyajiannya data berangka melalui perpaduan angka, garis, dan simbol. Nah, ini grafik ini. Nah, bentuknya misalnya ada berbagai macam ya. Yang pertama itu kita coba ada yang namanya grafik batang. Nah, grafik batang ini, nah, bisa kalian, mahasiswa sekalian, lihat tampilannya misalnya untuk menjelaskan sebuah data-data tertentu. Misalnya yang saya contohkan di sini, grafik tentang hasil ketuntasan belajar. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan kalau pelajaran PAI ada tidak kira-kira materi yang bisa dijelaskan melalui grafik batang. Artinya ini menunjukkan data-data perbandingan. Nah, kalau kan bisa jelas tuh yang batangnya warna kuning terkait dengan ketuntasan
mendengar atau listening ini misalnya dalam pembelajaran bahasa ya. Nah, terus kemudian ada juga yang grafik batang ini untuk menyuguhkan informasi tentang perbandingan suatu objek ataupun suatu peristiwa yang sama dalam waktu yang berbeda. Maka hal ini dapat dibuat dalam grafik batang ya. Grafik batang itu demikian. Malah yang selanjutnya adalah ada yang disebut dengan grafik lingkaran. Nah, apa itu grafik lingkaran? Nah, ini ya. Biasanya sih ada yang nyebut diagram, ada yang nyebut grafik. Nah, ini misalnya data yang saya tampilkan tentang persentase penganut beragama di dunia. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, grafik ini kan dibuat untuk menggambarkan bagian-bagian dari keseluruhan serta persentase perbandingan bagian-bagian tersebut. Nah, artinya maksudnya adalah grafik lingkaran ini untuk menjelaskan bagian-bagian ataupun persentase misalnya ya di dalam ketika menjelaskan nanti pembelajaran PAI persentase apa namanya umat Islam di Pontianak atau dan sebagainya, atau nanti ada pelajaran dari pelajaran bahasa Arab apakah ada karakteristik materi yang bisa dijelaskan menggunakan grafik lingkaran. Tetapi kalau materi itu sekiranya tidak membutuhkan ini media yang seperti ini jangan dipaksakan, maka akan nanti akan semakin membuat kebingungan. Nah, grafik lingkaran ini hanya untuk menjelaskan ketika materi atau bahan ajar itu menjelaskan suatu persentase perbandingan terhadap suatu data. Ya, agar ini lebih enak kan, dan dibuat juga misalnya warnanya dibeda-bedakan, misalnya penurut muslim di dunia itu 21%, ini kan seperti itu. Kemudian Kristiani misalnya 33% menggunakan warna biru. Nah, ini untuk membedakan sehingga secara visual tuh enak dibanding hanya dengan omong atau kata-kata. Nah, kemudian ada juga yang namanya grafik garis. Grafik garis ya. Grafik garis ini adalah menggambarkan suatu dengan menggunakan garis. Biasanya grafik garis digunakan untuk menggambar suatu pergerakan atau pertumbuhan dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi misalnya ya, nah ini contohnya dalam pengunjung ya, jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung bisa juga sih disampaikan dalam bentuk grafik batang. Misalnya April Januari itu grafik batangnya sampai 29.663 pengunjung misalnya. Tetapi kalau pakai grafik garis-garis pun bisa sehingga adanya turun naik nih disesuaikan dengan jumlah pengunjung yang terjadi di masing-masing bulan ini. Misalnya ini kan di bulan Januari datanya 29.663, kemudian Februari 38.985. Nah, ini dan seterusnya sampailah kepada bulan Desember kemudian terjadi naik peningkatan. Nah, ini kan turun naik. Nah, ini contoh salah satu contoh ya ketika kita ingin menampilkan suatu data ataupun materi yang sifatnya dia dalam bentuk data angka yang berbeda-beda. Bisa juga sih sebenarnya grafik batang juga bisa menggunakan grafik apa namanya grafik garis. Nah, ini tergantung daripada karakteristiknya. Jadi sekali lagi tidak semua materi itu bisa dijelaskan dalam satu media. Ini hanya pilihan-pilihan saja untuk lebih enak atau lebih gampang ketika kita dalam menjelaskan materi. Nah, ini ya. Ini salah satu kita harus memahami fungsi-fungsi dari masing-masing materi apa namanya media ini, media grafis ini. Dan selanjutnya ada juga yang namanya poster. Nah, poster ini banyak sekali ya, terutama misalnya dalam media pembelajaran untuk anak-anak TK, anak-anak SD itu. Misalnya kalau dalam pembelajaran bahasa Arab itu bisa menggunakan poster ketika ingin menjelaskan apa namanya kepada anak TK ataupun anak SD kelas 1 misalnya, domir, menjelaskan materi tentang domir, misalnya ana, misalnya huwa, hiya, nahnu, antum. Nah, ini kan jelas tuh di dalam poster ini bisa kita lihat ketika ana itu sendiri, saya. Ketika dia untuk seorang laki-laki, nah ini jelas gambarnya ada seorang laki-laki. Kemudian ketika untuk hiya untuk seorang perempuan, ya maksudnya saya dia untuk perempuan, kata ganti untuk perempuan, maka menggunakan kata hiya. Nah, jelas ada gambar wanita di situ. Kemudian ketika nahnu itu adalah kami, artinya ada dua orang. Ada dua orang atau lebih ya, minimal dua orang. Maka divisualisasikan dalam bentuk ada dua orang di situ.
Nah, kemudian kalau antum itu kalian itu adalah lebih dari dua, artinya tiga dan lain sebagainya. Nah, ini untuk menjelaskan misalnya kamu sekalian atau kalian dengan banyak orang lebih dari tiga misalnya, lebih dari dua maksudnya, tiga atau dan seterusnya. Nah, ini akan lebih mudah ketika menjelaskan domir untuk membedakan ana itu untuk siapa, bagaimana yang disebut ana saya, kemudian huwa itu untuk satu orang laki-laki dan lain sebagainya. Nah, penggunaan-penggunaan poster seperti ini bisa jadi meningkatkan daya imajinasi siswa sehingga dia lebih melihat secara faktual dari contoh-contoh itu ketika menjelaskan tema-tema ataupun materi pelajaran menggunakan poster, di samping gambarnya menarik dan juga gambarnya itu bisa menggugah rasa penasaran dan senang siswa terhadap ini materi-materi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu contohnya poster ya. Poster misalnya kalau dalam PAI banyak sekali dapat ditemukan, misalnya kita tampilkan kepada siswa ketika mau mengajarkan alur tata cara berwudu. Nah, ini banyak sekali kartun dan bentuk gambar kartun ataupun animasi sehingga siswa memang mungkin ketika kita mempraktekkan langsung di kelas mengajarkan mereka cara wudhu mungkin juga itu bisa menjadi media yang baik. Tapi kadang-kadang dia butuh sesuatu yang meningkatkan apa namanya partisipasi dan juga menggugah rasa senang siswa mengikuti pelajaran itu, misalnya kita bawakan gambar-gambar. Kan ini kan praktis ini. Bisa dapat di toko-toko buku, harganya relatif tidak terlalu mahal dan bisa ditempelkan di mana saja. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya media jenis grafis ini ketika kita dapat mengatasi misal tidak ada komputer, tidak ada PowerPoint, ini bisa kita bawa ke ruang kelas untuk sebagai media alternatif. Kemudian yang selanjutnya adalah karikatur atau kartun. Nah, ini banyak sekali ya. Kalau kita lihat di YouTube, kita lihat di beberapa media itu kartun. Nah, tadi sebagaimana di poster itu juga ada kartunnya. Misalnya kalau dalam pembelajaran PAI itu kita bisa lihat ya. Nah, ketika bisa kita lihat, nah, misalnya kartun tentang ya apa namanya menghormati orang tua ketika mau berangkat sekolah harus salim dulu pada orang tua. Nah, ini bisa juga menjadi media alternatif ya kartun. Itu siswa akan lebih senang atau mungkin misalnya dalam pembelajaran bahasa Arab bisa menggunakan kartun ya terkait dengan percakapan seseorang. Nah, ini ya kartun-kartun bahasa Arab sehingga meskipun bahasa Arab mungkin oleh beberapa orang relatif sangat rumit mempelajarinya sehingga dengan ada media-media yang bervariasi siswa akan lebih senang tuh ketika ada gambar-gambar ataupun media-media yang menarik dalam pelajaran bahasa Arab misalnya. Terus kemudian yang selanjutnya setelah kartun dan karikatun juga ada yang namanya gambar dan foto. Nah, tentu kalau gambar dan foto banyak ya. Contohnya sangat gambar dan foto itu adalah berisikan media informasi yang dapat melatih keterampilan berpikir yang imajinatif. Nah, gambar dan foto itu juga bisa menceritakan kejadian yang nampak sesuai dengan gambar, dengan persepsinya. Misalnya kita menampilkan suatu gambar atau foto, kemudian kita minta siswa untuk menceritakan isi gambar itu minimal paling tidak dalam persepsinya terlebih dahulu. Artinya di samping dia dapat menggugah perasaan siswa rasa senang, tapi juga ada sebagai media belajar untuk membuat narasi atau menceritakan suatu gambar. Nah, gambar juga dapat mengatasi batas ruang dan waktu. Artinya, menggunakan gambar ini kita dapat eh, menghadirkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita datangkan secara faktual ke dalam kelas, tetapi gambar atau foto bisa menjadi pengganti sebagaimana yang pernah saya jelaskan sebelumnya yang lalu-lalu terkait ya misalnya ketika ibadah haji untuk mengajarkan ibadah haji tidak mungkin kita bawa Ka'bah ataupun datang ke Ka'bah secara langsung tetapi dengan foto atau gambar kita bisa memvisualisasikan bentuk misalnya Ka'bah ataupun bagian-bagian di Mekah itu yang dilaksanakan untuk pelaksanaan ibadah haji misalnya seperti Hajar Aswad itu seperti apa ataupun yang disebut dengan apa namanya Masjidil Haram itu apa, bagian-bagian tertentu itu juga bisa kita menampilkan beberapa gambar yang utuh untuk menceritakan suatu cerita atau fakta ataupun situasi yang sebenarnya. Nah, gambar juga ini bisa memvisualisasikan apa ya namanya ya, dapat memvisualisasikan sejarah.
kejadian-kejadian yang masa lampau. Jadi, bagian kejadian masa lampau sepanjang fotonya itu masih tersedia itu dapat kita hadirkan, misalnya foto terkait dengan perjuangan-perjuangan Indonesia yang semasa lampau, ataupun proses Islam masuk di Pontianak atau di Kalimantan Barat, pasti ada foto-foto sejarah yang menggambarkan situasi pada waktu itu, sehingga siswa dapat masih namanya memahami atau melihat secara langsung sejarah yang ada di masa lampau. Nah, itu demikian itu ya. Jadi artinya foto karena itu bentuknya faktual tetapi dalam bentuk gambar. Nah, sama juga dengan video atau film dokumenter. Jadi dia menceritakan suatu peristiwa sejarah yang faktual di masa lampau, kemudian kita hadirkan kembali di saat sekarang sehingga siswa walaupun tidak terlibat dalam peristiwa di masa lampau tersebut tetap dapat memahami atau melihat secara langsung proses itu yang terjadi. Kemudian di media grafis ini juga ada yang namanya diagram. Nah, diagram itu ya yaitu gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan dalam bentuk garis ataupun dalam bentuk simbol. Nah, misalnya diagram itu, nah ini ada persamaan ya. Diagram itu ada yang menyebutnya juga sebagai grafik yang tadi saya sampaikan. Berbagai macam media itu bisa kita pilih lah ya, yang mana yang sekiranya menjadi alternatif yang memungkinkan lebih enak ataupun dapat menggambarkan suatu peristiwa ataupun menggambarkan suatu materi yang agar lebih faktual dan bisa juga menghadirkannya lebih secara visual. Dan yang selanjutnya ada yang disebut juga dengan sketsa. Nah, sketsa yaitu gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian pokok dari suatu gambar. Nah, sketsa itu dia tidak utuh sebagaimana kartun ataupun sebagaimana foto atau gambar ya, tetapi dia dapat menggambarkan suatu peristiwa tertentu. Contohnya misalnya nih, ketika menggambarkan sifat tolong-menolong bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah, atau misalnya. Nah, itu bisa dalam bentuk sketsa yang sebagaimana saya tampilkan di slide saya ini. Tangan, nah, ada bentuk tangan di atas dan kemudian ada tangan yang mengadah. Nah, tangan yang itu memberi, kemudian yang bawah itu menengadah ya. Nah, jadi sketsa itu misalnya juga bisa dibentuk dalam gambar-gambar sketsa wajah para sahabat, para ulama terdahulu, misalnya seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina dalam pembelajaran pai. Nah, ini kan tidak mungkin kan pada waktu itu di zaman para sahabat ataupun tabi'in, para ulama-ulama terdahulu itu kan belum ada gambar, belum ada teknologi foto. Nah, ataupun mungkin ada beberapa yang sempat menuliskan ataupun membuat sketsanya. Nah, sketsa itu berdasarkan ada fakta berdasarkan narasi-narasi ataupun tulisan-tulisan yang disampaikan oleh para ulama, kemudian dibuatlah dalam bentuk sketsa. Sketsa itu adalah hanya gambaran ataupun rekaan daripada gambar yang sebenarnya. Bisa jadi sketsa itu kadang-kadang menggambarkan sesuatu yang sebenarnya, tetapi juga dia hanya digunakan sebagai rekaan saja, berdasarkan narasi-narasi yang didapat dan berupa informasi dari berbagai sumber, kemudian sketsa itu dibuat. Maka ketika menjelaskan tentang para ulama-ulama yang berjasa pada zaman dahulu terhadap ilmu pengetahuan dalam Islam, misalnya ketika pembelajaran pai, maka kita kalau menampilkan tokoh-tokoh itu hanya dalam bentuk sketsa, tidak mungkin dalam bentuk gambar ataupun foto. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip dalam media grafis ini. Pertama, dia harus mengandung suatu informasi atau gagasan dengan menyajikan langsung pokok yang ingin disajikan. Jadi ini media grafis ini menyederhanakan sesuatu yang rumit. Jadi jangan sampai media grafis justru menampilkan banyak narasi, jadi justru itu kurang disebut kurang memfungsikan media grafis dengan cara yang tepat. Justru media grafis untuk menyederhanakan yang rumit, bukan membuat itu semakin rumit. Misalnya poster terlalu banyak tulisan, gambarnya pun tidak terlalu jelas. Nah, ini kan juga tidak tepat penggunaannya. Yang kedua, menyampaikan gagasan informasi secara jelas dan singkat. Nah, ini saya maksud. Nah, media grafis ini justru untuk memperjelas dan mempersingkat sesuatu yang kurang jelas ataupun rumit. Yang ketiga, menyajikan secara seimbang jika media grafisnya ini memiliki unsur misalnya kata-kata dan gambar. Misalnya kalau gambar itu
kita tampilkan, tetapi belum dapat memberikan informasi yang akurat, maka kata-kata diberikanlah, tetapi tentu secara proporsional, jangan sampai terlalu banyak kata-katanya sehingga sulit juga dibaca karena media ruangnya juga yang terbatas. Misalnya poster terlalu banyak tulisan kan repot. Maka proporsional lah antara gambar dan kata-kata tersebut. Tetapi tetap menggambarkan suatu informasi yang utuh, jangan sampai poster ataupun barang lainnya justru atau sketsa atau karikatur justru membuat kita semakin bingung, atau siswa ya terutama sebagai subjek daripada pembelajaran. Selanjutnya tentu manfaatnya sangat besar sekali, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, di samping juga tentunya ada kekurangan. Nah, manfaat-manfaatnya kita dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman terhadap pesan yang disajikan. Terus yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga menarik perhatian siswa. Nah, tentunya ini manfaat-manfaatnya. Nah, pembuatan yang mudah dan harganya relatif murah ini maksudnya adalah bisa saja kita tidak perlu membuatnya lagi, tetapi cukup mendapatkannya dari, kalau dia poster misalnya dari toko-toko buku yang sudah ada, ataupun ketika kita membuatnya itu memang kelemahannya kemudian di samping manfaat tadi, ini kalau kita membuatnya dengan membuat sendiri, maka membutuhkan keahlian khusus ataupun kemampuan dalam membuat suatu poster atau dan lain sebagainya. Ini butuh bukan hanya sekedar, ini juga butuh keahlian khusus. Nah, ini kalau tidak memiliki keahlian tersebut, maka kita bisa memanfaatkan yang ada atau sudah tersedia oleh orang lain. Nah, tapi kalau dia dalam bentuk diagram tadi bagan ataupun bagan bata, diagram pohon ataupun dalam nanti grafik lingkaran batang, itu bisa kita gambar di suatu wadah karton dan lain sebagainya. Lebih murah dalam bentuk karton, kemudian kita warnai dengan warnaan-warnaan yang ada tersedia di pasaran. Nah, kalau soal mudah ini juga relatif ya, makanya ini butuh keahlian khusus dan juga harganya sih relatif terjangkau mungkin tapi kalau di suatu tempat ataupun di suatu sekolah itu sudah bisa menggunakan komputer dan infocus dan kemudian fasilitasnya memungkinkan, maka itu digunakan. Tapi ini ketika tidak ada, maka gunakanlah media grafis yang sudah ada ini, yang berbasis cetak terutama. Ini masih menjadi alternatif yang dapat kita gunakan ketika menyampaikan suatu materi pembelajaran. Tentu nanti penggunaan dari jenis-jenis tadi, media grafis disesuaikan dengan kebutuhan ataupun atau karakteristik daripada materi yang ada. Jadi tidak semua media grafis itu, misalnya setiap materi tadi saya sampaikan tidak bisa semuanya hanya mengandalkan bagan, hanya mengandalkan grafik lingkaran, tidak semua, tetapi memang sesuai dengan kegunaan-kegunaannya sebagaimana saya ungkapkan tadi di awal. Baiklah mahasiswa sekalian dan penonton semua di channel YouTube ini, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama penyampaian materi ini berlangsung. Tentunya masih banyak kekurangan. Saya mengharapkan kritik dan saran dari penonton sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.